Selamat datang kembali di Galeri Satpam. Sebelum ke topik pembahasan, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini dapat berkembang, dan dapat memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat Anda. Langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law rancangan undang-undang atau lebih dikenal dengan RUU Cipta Kerja menjadi UU akhirnya terwujud. DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020. Balik bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus atau timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari. Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR. Tercatat, hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Sebelumnya, RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja. Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja. 1. Penghapusan upah minimum. Salah satu poin yang ditolak Serikat Buruh adalah penghapusan upah minimum kota, kabupaten atau UMK dan diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Wali Kota. Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan kebutuhan layak hidup atau KLH. 2. Jam lembur lebih lama. Dalam draft Omnibus Law Bab 5 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu. 3. Kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Dalam RUU Cipta Kerja salah satu poin pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Sementara pasal 61A menambahkan, ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja, karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. 4. Pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 poin B, dikatakan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut jauh berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. 5. Mempermudah perekrutan TKA atau tenaga kerja asing. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA merupakan salah satu pasal yang paling ditentang Serikat Pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA, Visa Tinggal Terbatas atau VITAS, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Saya juga sebenarnya ikut membahas, tentu karena pembahasan itulah kita juga jadi paham bahwa ada banyak hal yang memang perlu kita jadikan catatan. Pertama, kami menganggap bahwa masih ada beberapa catatan yang berkaitan terutama dengan kedaulatan
kedaulatan nasional dan juga termasuk di dalamnya kedaulatan pangan. Kedua, kita juga mencatat bahwa ada persoalan di mana tidak memberikan keberpihakan pada tenaga kerja. Dalam kondisi yang diberikan pada kondisi pasangan misalnya pada sekarang ini yang hanya maksimal 25 kali, sebetulnya rata-ratanya cuma 17 kali. Sehingga kalau ditetapkan pasangan maksimal 32 kali itu tidak akan memberikan kesulitan sebenarnya bagi pelaku usaha. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana sistem perlindungan pada ekosistem kita, pada lingkungan kita, karena di pasal 37 itu ketentuan terkait dengan 30% melakukan relokasi, revitalisasi hutan di daerah aliran sungai itu kemudian pengaturannya ditiadakan. Ada beberapa hal lagi sebetulnya berkaitan dengan bahwa ini persoalan-persoalan ini sebenarnya memberikan sebuah kewenangan besar kepada lembaga pengelola investasi. Cuma masalahnya lembaga pengelola investasi itu pengaturannya menjadi sebuah badan yang super body yang pemeriksaannya tidak dengan pemeriksaan BPK karena ini sebenarnya melibatkan uang negara karena disuntikan modal awal, tapi dilakukan oleh kantor akuntan publik. Kedua, ini ada pasal tentang imunitas pada pengelolanya. Dan berkali-kali kami mengingatkan bagaimana potensial fraudnya, bagaimana pengaturannya. Ternyata memang tidak ada pengaturan terkait dengan potensial fraud. PKS melihat secara keseluruhan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih banyak berat sebelah dan merugikan pekerja begitu? Ya, secara umum kita melihat bahwa ini adalah hal yang patut kita bereskan di sini ya berkaitan dengan itu. Karenanya kami kemudian menolak itu.